Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Kiai Haji Hashim Asyari. Pada tahap penyisihan debat kali ini dengan mosi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Kami berada pada posisi kontra atas mosi tersebut. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan argumentasi, izinkan kami mempertegas peran dan tugas masing-masing pembicara. Saya selaku pembicara pertama akan memperjelas definisi dan membangun kerangka argumentasi. Pembicara kedua akan menjelaskan dan memperkuat argumentasi. Dan pembicara ketiga akan memperkuat argumentasi serta menawarkan solusi pada perdebatan ini. Karena kami yakini setiap perdebatan harus menciptakan solusi. Dewan juri yang terhormat, cukup jelas pada pasal 218 KUHP bahwa penghinaan didefinisikan adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden. Menurut pengamat politik Dr. Ki Gunung, bahwa definisi penghinaan adalah sesuatu yang menjurus pada pribadi seseorang. Dewan juri yang terhormat, presiden adalah pemegang tampuk kekuasaan pemerintah sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi Indonesia yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum seperti yang tercantum pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dewan juri yang terhormat, ada 3 argumentasi dasar yang menjadi alasan buat kami kontra terhadap mosi ini. Yang pertama adalah penerapan dan ketaatan terhadap asas equality before the law yang pada intinya bahwa semua orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum, yang artinya pemerintah dan yang diperintah itu memiliki kesamaan dalam hukum. Hal ini selaras dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Alasan yang kedua adalah menolak bangkitnya spirit kolonialisme. Tentu kita menolak gaya pemerintahan kolonialisme. Oleh karena itu, apabila pasal penghinaan dimasukkan di dalam KUHP, maka itu berarti menciptakan pemerintahan sebagai pemerintahan yang anti kritik di era demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln adalah from the people, to the people, by the people. Dewan juri yang terhormat, alasan ketiga adalah mereduksi spirit freedom of speech, bahwa pasal 28E ayat 3 menyebutkan yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan ini merupakan hak yang wajib dilindungi dan dijaga. Salus Populus Supreme Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan juri yang terhormat, melanjutkan argumentasi yang dibangun dari pembicara pertama, kami secara tegas menolak pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Karena Indonesia adalah negara demokrasi yang membutuhkan peran masyarakat yang mampu menyatakan pendapatnya secara terbuka di hadapan para pemimpinnya. Tradisi bernegara dalam sistem demokrasi harus terus dikembangkan. Dewan juri yang terhormat, seseorang dapat saja mengekspresikan kemarahannya atau ketidaksukaannya dengan cara yang ekstrim, sekalipun sepanjang berkaitan dengan jabatan publik, tapi itu harus dipahami sebagai bagian yang legal, yaitu freedom of speech. Dewan juri yang terhormat, apabila masyarakat kini dibatasi haknya untuk berbicara, maka mereka akan kehilangan keberanian untuk memberikan kritik yang konstruktif kepada pemimpin yang mereka pilih dan mereka gaji dari hasil pajak rakyat. Kalau kritik dibatasi, maka potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terjadi, sehingga sulit tercipta pemerintahan yang bersih dan baik. Dewan juri yang terhormat, cukup jelas bahwa kebebasan menyampaikan pendapat sudah dijamin di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Memang pada pasal 28J di undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, diatur tentang pembatasan hak asasi manusia. Namun itu bukan berarti membuat pemerintah anti kritik. Hal itu juga senada dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, Amnesty International mengingatkan hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi sudah dijamin dan dilindungi di berbagai instrumen hukum secara internasional.
hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin di dalam pasal 19 di International Covenant on Civil on Political Rights. Hal ini dipertegas oleh John Locke bahwa hak-hak individu sifatnya kodratik yang dimiliki oleh setiap insan sejak dia lahir. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat memasukkan pasal penghinaan dan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru tidak implementatif karena itu delik aduan dan itu merusak citra bangsa presiden terhadap rakyatnya. Dr. Margarito Kamis menyebutkan bahwa pasal ini adalah delik aduan. Dengan ini bisa saja ada orang yang memanfaatkan pasal ini hingga presiden hanya akan berurusan dengan lapor-melapor sehingga presiden tidak fokus dengan kinerjanya yang diterima ketika pemilu. Dewan Juri yang terhormat dilansir dari Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia memasukkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru tidak tepat karena presiden adalah jabatan dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, saya pertegas bahwasanya sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi ini, setiap komentar, sentimen, pujian, bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Persoalan perihal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik atas fungsi pemerintah berada pada wilayah etika yang di dalamnya berlaku sanksi sosial sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan memasukkan pasal penghinaan terhadap kepala negara telah dilakukan di banyak negara seperti negara Prancis pada tahun 2013 dan negara Jerman pada tahun 2017. Dewan Juri yang terhormat, Ferry Amsari mengatakan pasal ini berpotensi menghidupkan kembali nilai-nilai kolonialisme di bangsa ini. Karena pasal ini umumnya berlaku di negara-negara di mana kolonialisme berdiri atau negara-negara ateis yang ingin menyatakan bahwa suatu negara adalah satu-satunya yang paling tertinggi. Tetapi Dewan Juri yang terhormat sejatinya kalau pemahaman negara dalam Pancasila itu adalah entitas negara dan rakyat adalah satu kesatuan. Kalaupun ada yang memimpin dan dipimpin itu lebih ke fungsional bukan karena identitas yang berbeda. Dewan Juri yang terhormat, pasal perumusan penghinaan presiden ini dinilai seakan mengembalikan budaya kolonial dari zaman kolonial Belanda. Pasal ini adalah pasal-pasal inkonstitusional karena upaya untuk memberlakukan pasal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. It perfectum est quod ex onibus vis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi yang dibangun pembicara pertama dan pembicara kedua bahwa kami konsisten untuk tidak setuju dengan mosi kali ini sebab perumusan kembali pasal penghinaan presiden pada dasarnya hanya membatasi ruang kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan pada masa Orde Baru, rakyat Indonesia yang mengkritik pemerintahan akan ditindak dengan kekerasan. Karena pembatasan hak berpendapat itulah kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Selain itu, banyak juga terjadi kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5 yang berbunyi warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perubahan KUHP sudah sepatutnya searah dengan paradigma konstitusi yang menjunjung tinggi penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, langkah pemerintah memasukkan pasal penghinaan merupakan kemunduran berhukum karena perubahan hukum seharusnya meninggalkan bentuk hukum pidana warisan kolonial Belanda. Dewan Juri yang terhormat, jika merujuk pada sejarah rumusan pasal penghinaan presiden, dapat diketahui bahwa pasal tersebut telah diatur dalam Nederland Wetboek van Strafrecht 1881 dengan rumusan pasal penghinaan terhadap raja atau ratu yang merupakan kepala negara dalam bentuk pemerintahan negara Belanda, yakni monarki dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada tradisi bentuk pemerintahan monarki, kedudukan raja atau ratu merupakan bagian dari simbol negara atau simbol kebangsaan dan negara Indonesia menerapkan sistem presidensial. Dewan Juri yang terhormat,
pasal penghinaan terhadap raja atau ratu sengaja dirumuskan pemerintah Belanda untuk menjaga martabat keduanya, sebab pribadi raja atau ratu berkaitan dengan kepentingan negara, memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Marjono Sudiputro bahwa pada praktiknya rumusan pasal tersebut kerap digunakan oleh para penjajah untuk menghukum rakyat jajahan dengan tuduhan telah menghina penguasa Belanda, sehingga tidak tepat apabila pasal penghinaan terhadap raja atau ratu diserap dengan perubahan frasa penghinaan terhadap presiden di Indonesia, sebab presiden bukanlah simbol negara. Apabila penghinaan dialamatkan kepada martabat individu yang menjabat sebagai presiden, hal itu dapat ditindaklanjuti menggunakan pasal penghinaan terhadap individu atau lewat mekanisme gugatan perdata. Dewan Juri yang terhormat, menurut John L. Esposito, democracy is basically authority from people and for people. Oleh karena itu, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat secara aktif maupun pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka sebagai negara demokrasi dengan sistem pemerintah presidensial, Indonesia patut mengacu pada Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, sekaligus sebagai the mother of presidential system, yang mana setiap hak kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Maka tidak ada peraturan di Amerika Serikat yang mengatur pemidanaan terhadap penghinaan presiden. Dewan Juri yang terhormat, praktik tersebut sebenarnya telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden sejak 2006 lalu, sehingga apabila pasal tersebut kembali diterapkan, Indonesia telah mengalami kemerosotan demokrasi. Oleh sebab itu, sepanjang pemerintah belum mampu menunjukkan urgensi pengaturan pasal penghinaan presiden dan belum mampu menjamin tidak adanya kriminalisasi terhadap hak kebebasan warga negara, maka rumusan pasal penghinaan tersebut haruslah dihapus demi menyelamatkan kehidupan demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, apabila pemerintah diberi otoritas untuk mengatur bentuk ekspresi kritis masyarakat, ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa untuk memberangus setiap kritik masyarakat. Secara historis, Indonesia pernah punya pengalaman panjang ketika masa Orde Lama dan Orde Baru dengan segenap alasan yang selalu nampak luhur, yaitu pemerintah membuka sikap kritis masyarakat. Pemerintah manapun selalu punya kecenderungan untuk memberangus suara oposisi sehingga bebas melakukan tindakan korup. Oleh karena itu, pengaturan tentang pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden sangat logis untuk dihapus agar opini dan ekspresi masyarakat tetap berjalan. Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas menolak pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru, dan sebagai solusi pada perdebatan ini, kami setuju bila mana dibuat pasal yang menjaga nama baik presiden dan atau wakil presiden sebagai personal dari fitnah dan isu sara. Government should concern people's welfare. Thank you. Dewan Juri yang terhormat, kami perlu menegaskan kembali bahwa memasukkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru merupakan langkah yang tidak tepat. Sehingga kami tetap konsisten untuk sepakat dengan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ada pun alasan yang mendasari sebagai berikut. Beberapa alasan, yakni yang pertama, pasal ini menghidupkan kembali budaya kolonial yang anti kritik karena pemerintahan yang anti kritik hanya di negara monarki atau kerajaan, bukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Yang kedua, pasal ini hanya membatasi ruang kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat telah diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pasal ini bertolak belakang dengan paradigma konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak melekat bagi individu, sedangkan jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan yang dapat berganti setiap 5 tahun. Dewan Juri yang terhormat, sebagai jabatan publik yang diraih melalui proses politik, maka setiap komentar, sentimen, pujian, bahkan cibiran publik merupakan bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Persoalan perihal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik atas fungsi pemerintahan berada pada wilayah etika yang di dalamnya berlaku sanksi sosial sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi sosial. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tetap sepakat untuk mencabut pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Terima kasih.